Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang ensiklopedia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meluruskan sejarah Nabi dan kenabian yang ditulis oleh Dr. Abdul Mun'im Al-Hafni, ulama terkemuka Timur Tengah. Masih di pendahuluan, beliau mengatakan biografi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan konsep penulisan biografi secara umum. Sejarah adalah suatu keniscayaan, sementara penulisan biografi adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah. Orang-orang besar muncul dari tangan yang menuliskan sejarah. Para nabi adalah orang-orang besar dan orang yang paling agung, seperti yang akan kita saksikan dan akan kita buktikan dalam buku ini, adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita menuliskan sejarah, itu berarti kehidupan orang tersebut adalah fokus kajian kita. Termasuk di dalamnya hal-hal menarik dari kehidupannya, serta pelajaran dan nilai yang dapat kita manfaatkan, baik untuk diri kita ataupun orang lain. Dalam istilah sejarah, penulisan biografi seseorang sering disebut dengan his biografi. Sementara kalau disebut dengan biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dibahas adalah jenjang-jenjang perjalanan hidup beliau dan kejadian-kejadian besar yang berpengaruh dalam diri beliau sebagai seorang nabi. Tentu saja sejarah berbeda dengan biografi. Sejarah hanya mengulas rentang waktu berikut kejadian yang terdapat di dalamnya. Sejarah suatu umat, misalnya, ia hanya membahas kemunculannya, pertumbuhannya, dan jejak atau pengaruh yang ditinggalkannya. Sejarah adalah ilmu yang membahas kehidupan umat-umat dan masyarakat serta hubungan yang terjadi di antara keduanya. TUIPI 1883. Sejarah merupakan catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak suatu masyarakat akibat dari aktivitas tersebut. Terjadilah pembangunan kerajaan, negara, tingkat sosial, dan produktivitas yang dihasilkannya. Sebagai mata pencarian berikut ilmu dan teknologi. Ibnu Khaldun 1406 Hijriah. Manusia sendiri adalah sejarah. Manusialah yang memunculkan mitos dalam biografi, dan manusia juga yang membuat sejarah. Mitos bukanlah sejarah, meskipun mitos itu sendiri mengisahkan asal muasal peristiwa dan sekaligus menafsirkannya. Tetapi yang jelas, mitos muncul lebih dahulu daripada sejarah. Mitos memang dirajut bersama sejarah, bedanya peristiwa yang dikisahkan oleh mitos tidaklah runtut seperti sejarah. Demikian halnya dengan biografi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya juga penuh dengan mitos. Fokus yang terdapat dalam kajian mitos beranjak dari yang berubah menuju yang tetap. Sementara fokus kajian sejarah beranjak dari yang tetap menuju yang berubah. Penulisan biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dilihat dari satu sudut pandang dan dengan satu filsafat tertentu, namun akan selalu ada alasan untuk menulis ulang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sebab sekali lagi penulisan merupakan wujud dari kemajuan dan peradaban manusia. Asas dari semua itu adalah aktivitas perdagangan, karena di dalamnya terdapat akad. Dan akad memerlukan penulisan, dokumentasi, serta kesaksian atau transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, sejarah Islam dibedakan dengan bentuk yang sangat umum, mulai dengan penulisan dan kesaksiannya. Transmisi berita yang paling jelas terlihat adalah periwayatan biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penulisan peristiwa-peristiwanya. Demikian halnya dengan berita, karena secara umum berita berbeda dengan mitos. Berita berdasarkan fakta, sementara mitos berdasarkan mimpi. Kaum muslimin menuliskan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan metode transmisi berita. Mereka lah yang membangun metode ilmu hadis yang mereka terima dari pendahulu mereka. Mereka terfokus terhadap al-maghazi dan mereka pun membandingkannya dengan berita-berita lain dengan barometer kejujuran orang yang meriwayatkannya. Oleh karena itu, di kemudian hari muncullah jahr atau luka atau cacat dan ta'dil atau kredibilitas untuk membuktikan orang yang meriwayatkan berita melalui komentar teman-temannya terhadap pribadi dan akhlak orang tersebut, apakah periwayatannya dapat diterima atau diragukan. Dengan barometer inilah berita-berita mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaring. Niscaya kita akan melihat dalam banyak literatur biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituliskan oleh para sejaharawan dan para penulis biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Runtutan peristiwa ditulis secara beruntun. Dalam penulisan ini, para penulis sejarah pun mempunyai sudut pandang dan representasi masing-masing terhadap biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tulis, dan sesuai dengan falsafah hidup mereka, upaya yang mereka lakukan terhadap berita-berita terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka ambil sebagai bahan pelajaran dan bukan hanya sekedar memaparkan beritanya saja. Ketika kaum muslimin menemukan peradaban yang disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai al-umron al-bashari atau masyarakat perkotaan, maka jadilah logika sebagai barometer untuk membedakan mana berita yang dapat diterima dan mana berita yang harus ditolak. Akibatnya sejarah pun menjadi ilmu yang mengglobal. Pada waktu itu juga kaum muslimin meriwayatkan tentang manusia, tingkah laku, dan bumi. Disinilah jati diri Islam mulai mendapatkan pemaparan secara proporsional. Maka setiap orang yang menuliskan biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah Islam akan menemukan kesamaan di dalam jati diri Islam yang mereka paparkan. Dari paparan mengenai jati diri Islam itu, kaum muslimin pun juga mengetahui unsur tema yang terdapat dalam jati diri Islam. Sebab orang yang mengetahui inti, pastilah ia akan mengetahui tema. Dari inti dan tema inilah kesatuan histori dibangun. Sejarawan muslim, penulis biografi, dan penulis epos sama-sama menyadari bahwa apa yang mereka tuliskan secara detail itu masih kalah luas dibanding perkembangan sejarah itu sendiri. Sebagian ada yang melakukannya secara sadar dan sengaja, sementara yang lain melakukannya tanpa sengaja. Maka mereka pun menerapkannya pada peristiwa zaman dan menganalisisnya. Akibatnya mereka pun mempunyai pandangan universal yang disebabkan mereka memeluk Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sebagai panutan yang ideal. Mereka menjadikan sejarah sebagai laboratorium zaman yang mereka hidup di dalamnya.
Tegasnya, manusia tidak akan pernah lepas dari sejarah, bahkan sebaliknya, ia justru hidup di dalamnya. Manusia akan meneropong masa depan dari masa lalunya, sebagaimana manusia meneropong masa depan dari kejadian masa kini. Bagi kaum muslimin, hal yang paling indah dan mengesankan terkait falsafah sejarah adalah terdapat dalam kitab-kitab biografi, peristiwa hari-hari, epos, dan berita. Putaran sejarah sesungguhnya menggambarkan suatu umat kaum muslimin merunutkan peristiwa-peristiwa sebagai unit sejarah, dan dari runtutan berbagai peristiwa maka terjadilah rentang sejarah. Hal tersebut mereka kembangkan dalam sejarah mengenai kehidupan seseorang, lalu berlanjut menjadi sejarah negara hingga akhirnya sejarah itu terpisah dari agama. Pada fase perpisahannya dengan agama, sejarah mempunyai tema tersendiri yang berbeda dengan tema agama. As-Sakhawi misalnya memandang sejarah sebagai ilmu yang mempelajari kejadian suatu zaman, sementara Ibnu Khaldun justru melihat sejarah sebagai ilmu logika yang filosofis dan bukan ilmu yang berdasarkan wahyu, serta menggunakan aturan sebagaimana dalam Al-Umran. Penulis juga mengikuti metode yang sama dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati terbuka dan pikiran yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Lebih dari itu, yang menjadi motif utama dari penulisan buku ini adalah kritik sejarah terhadap biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya terhadap peristiwa yang diperdebatkan oleh ahli kitab. Akan tetapi umumnya mereka justru mengagung-agungkan Hayatu Muhammad sebagai mega proyek yang berhasil melebihi usaha rekayasa alam yang jarang dilakukan oleh umat manusia. Secara bahasa, biografi berarti metode, cara, jalan, dan sejarah hidup. Disinilah peran sejarawan menemukan urgensinya. Tugas penulis biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memaparkan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari hukum-hukumnya, perilakunya, ide pemikirannya, tindak tanduknya, selain itu juga hikmah dan falsafahnya. Penulisan biografi bertujuan untuk memaparkan nilai-nilai filsafat yang terdapat dalam kehidupan seorang tokoh secara keseluruhan. Ada pula yang menulis biografi karena memilih peristiwa tertentu dari sejarah hidup seseorang. Dalam buku ini, sosok Nabi Islam Shallallahu Alaihi Wasallam yang fokus pada aspek peristiwa alam hidupnya, dan penulis tidak menafsirkan pilihannya itu. Selain itu, biografi haruslah berisi nilai-nilai estetika dan etika. Secara bahasa, biografi yang paling bisa dipercaya adalah apabila penulisannya atau sezamannya bergaul dengan tokoh yang ditulisnya. Dalam ranah biografi yang bernilai sastra, kadang seorang penulis begitu kreatif dalam menuliskan berbagai riwayat dan mengaburkan beberapa dialog. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Bintu Syat'i dalam menuliskan Ummahat al-Mu'minin. Kadang seorang penulis juga menambahkan pendapatnya sendiri ketika menemukan seorang tokoh yang sangat bernilai dalam pandangannya. Oleh karena itu, biografi yang paling sempurna adalah yang dituliskan oleh tokoh itu sendiri. Seni penulisan autobiografi memang memberikan banyak ruang kepada penulisnya untuk melemparkan renungan filosofis yang diyakininya. Autobiografi Al-Ayyam karya Toha Hussein merupakan autobiografi yang paling baik
dalam memaparkan renungan filsafat penulisnya terhadap kehidupan pemikiran bangsa Mesir. Pola pemikirannya terkait masalah qada dan qadar, antara kebebasan, kehendak, dan keterpaksaan, serta antara kebebasan memilih dan tanggung jawab. Hal yang menyedihkan adalah autobiografi yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Badawi merupakan autobiografi yang kering dan minim dari kreativitas. Hanya saja penulis mengalihkan para pembaca pada pendapat yang diyakininya dengan bahasa yang dipenuhi dengan istilah-istilah filsafat. Lain halnya dengan autobiografi yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munqiz min Az-Zalal. Ia merupakan karya sastra terbesar yang memang layak diterjemahkan ke dalam 6 bahasa dunia dan mendapat sambutan yang hangat dari orang-orang barat. Bahkan Augustine, filsuf Nasrani, banyak terpengaruh oleh buku ini, yang kemudian ia tuangkan dalam bukunya I'tirafat atau Confucians. Adapun biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituliskan adalah kehidupan beliau. Tentunya seorang penulis biografi akan menelusuri perjalanan dan peristiwa yang membentuk kehidupan beliau selanjutnya. Seorang penulis akan menempatkannya pada posisinya sebagai nabi sesuai latar belakang beliau, kemudian membangun fondasi kebangkitan dan menciptakan umat yang menjadi pengikutnya. Belum ada dalam sejarah manusia, baik itu pemimpin, kepala negara, atau bahkan seorang nabi yang mengajarkan segala sesuatu. Waalaikumsalam. Dia berapa orang? Kamu berdua? Hah? Diam ya, jangan ngomong, lagi rekam.
hingga bagaimana cara memberi penghormatan. Belum ada biografi Nabi yang mengajarkan apa yang harus diucapkan ketika buang air, ketika beranjak dan bangun dari tidur, mengajarkan tata krama kepada orang tua, etika makan, bergaul dengan istri, bertetangga, bersaudara, berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana beramal di dunia untuk akhirat. Muhammad SAW adalah sang guru, tetapi di balik itu beliau juga merupakan ensiklopedia kehidupan bagi umatnya. Tidak satupun bidang-bidang kehidupan, melainkan ia telah memberikan caranya, mengulasnya, dan sekaligus mengajarkan kepada para sahabatnya. Tegasnya, risalah yang beliau sampaikan adalah mengajari kita tentang alam dan sang pencipta alam, hidup dan pencipta kehidupan, tentang akhirat dan cara sampai kemana dengan selamat, sampai ke sana dengan selamat. Dari kalangan pemikir muslim sendiri telah muncul penulisan biografi yang belum pernah dituliskan atau dibahas oleh sekelompok orang. Topik yang dibicarakan terkait metode dakwah yang digunakan Nabi SAW itu berbeda dengan mereka yang menulis biografi Nabi SAW sebagai sosok yang mereka banggakan hanya dari sisi perang dan kekerasan. Mereka menjelaskan bahwa metode yang ditempuh oleh Nabi SAW lebih mengutamakan mengajak dialog dengan cara yang baik. Cara yang baik inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai logika. Sementara yang bisa menggunakan logika hanyalah seorang guru. Tidak mungkin terjadi seorang guru mengusir dan memerangi orang-orang dari rumah dan negerinya, melarang ritual keagamaannya, melarang hidup damai dan aman sentosa tanpa ada permusuhan, kecuali mereka itu mempertahankan diri, mempertahankan agamanya, hartanya, jiwanya, dan keluarganya. Muhammad SAW tidak diizinkan untuk memerangi orang-orang yang memeranginya, melainkan setelah ia gagal menempuh beragam cara damai selama 13 tahun. Maka peperangan inilah yang kemudian mengakibatkan muncul penulisan sejarah dengan mengutamakan perang sebagai tema utamanya. Khususnya dalam biografi Nabi SAW, maka timbullah penulisan biografi Nabi SAW yang ditulis dengan tema perang atau yang disebut maghazi, peperangan, yang bentuk tunggalnya adalah ghazwah. Pada kelanjutannya dan setelah mengalami perkembangan, maka makna yang muncul dari peperangan ini lebih identik dengan biografi kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya. Mengingat kaitannya dengan perang, maka istilah ghazwah ini tidak muncul melainkan setelah Nabi SAW berada di Madinah. Sebab di sanalah peperangan itu terjadi, maka di Madinah itulah sebagai para pendatang Nabi SAW dan para sahabat mencetak para pejuang dan ilmuwan. Di Madinah ini pula umat baru terbentuk yang jarang sekali terulang dalam sejarah umat manusia. Awalnya kaum muslimin tidak terlalu peduli terhadap penulisan biografi, akan tetapi pada masa selanjutnya mau tak mau mereka harus mengalihkan perhatiannya.
terhadap kodifikasi biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaitannya sangat erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu semua yang jelas, alur kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis beliau merupakan gerbang yang sangat alami dalam memahami ayat-ayat dari surah yang terdapat dalam Al-Quran serta menguasai beragam kandungan hukum yang terdapat di dalamnya. Al-Quran adalah kitab umat manusia. Al-Quran bukanlah kitab yang penuh dengan mitos seperti Taurat dan bukan pula seperti Injil yang hanya mengagungkan Yesus yang benar. Al-Quran adalah kitab ilmu yang menciptakan ilmu, semua ilmu bersumber darinya, yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan menciptakan umat. Sementara itu kaum penjajah dan orientalis benar-benar tahu bahwa satu-satunya jalan yang membuat kaum muslimin keluar dari kebodohan dan keterbelakangan hanyalah membaca Al-Quran. Sebab tak satu pun di antara umat manusia yang membaca Al-Quran, melainkan mereka menjadi maju dan beradab. Al-Quran ibarat gempa yang guncangannya sampai ke relung jiwa umat yang meyakini isi dan kandungannya. Mereka pula yang mendapatkan pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran selalu berhubungan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat seorang ibu dengan anaknya, demikianlah Al-Quran digambarkan. Tidak ada satupun gerbang yang dibuka oleh Al-Quran, melainkan harus melalui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, tidak ada jalan lain untuk menyerap hidup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan melalui tafsir Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yang nama lainnya adalah Alkitab, Al-Hakim, Al-Munir, Al-Mubin, yang harus kita baca. Seorang muslim akan berkurang imannya jika ia tidak membaca Al-Quran seperti dalam firman-Nya. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 20. Pada intinya, risalah Muhammad SAW adalah mengajak untuk membaca Al-Quran. Kami akan membacakannya. Quran surat Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kami tidak akan lupa. Quran surat Al-A'la surat ke-87 ayat 6. Ketika wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dituangkanlah wahyu tersebut dalam Alkitab dan difirmankanlah kepadanya, Iqra' atau bacalah. Maka dimulailah risalah dengan ayat, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat ke-1. Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran. Membaca dan menulis adalah asas bagi kemajuan dan peradaban, sementara kolam atau pena adalah sarananya. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq, surat ke-96, ayat 4 dan 5. Untuk 4 hal, membaca, menulis, pena, dan ilmu, inilah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Bahkan serpihan-serpihan sejarah yang kita kumpulkan adalah untuk mengetahui dirinya, sehingga bertambahlah ketenangan dan ketentraman serta penghormatan terhadap manusia agung tersebut. Bahkan beliau adalah manusia teragung. Oleh karena itu, ia berhak untuk disandingkan dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam syahadat. Maka diucapkanlah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sebagai kesaksian atas keimanan yang membedakan dengan orang kafir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.